Tentu kita sudah tahu ya, semboyan reformasi sola scriptura, hanya kitab suci. Jadi itulah yang akan menjadi dasar kita melihat segala sesuatu. Lalu kemudian sola gratia adalah semua karena kasih karunia, karena anugerahnya. Dan kemudian bicara sola fide, hanya iman. Dan kemudian solus Christus, ya, hanya Kristus. Nah, teman-teman, mungkin buat kita yang sekarang ini menghafalnya atau menyebutkannya, atau bahkan buat teman-teman yang sering membagikan, mengkhotbahkannya, itu biasa aja gitu ya. Udah sola gratia, hanya kasih karunia, lalu nanti ditutup sama soli deo gloria, begitu ya, segalanya bagi kemuliaan Tuhan. Tetapi waktu kita perhatikan bahwa ini jadi sesuatu yang sangat menarik di tengah-tengah para reformator ini, ya, sehingga semboyan post tenebras lux dalam bahasa Latin ini, itulah yang dipilih menjadi gambaran apa yang mereka alami. Saya ajak dulu kita membuka di dalam bagian firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-28. Ini bukan ayat yang baru ya, tapi memang kita seringkali bacanya memang yang paling kita ngeh itu Roma 3:23-nya ya. Roma 3 ayat 23 dan 24-nya di slide ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kalau perhatikan sebenarnya yang kita suka hafal itu Roma 3:23. Padahal itu masih koma di situ ya. Itu berita buruknya ya. Bahwa semua manusia berbuat dosa tanpa kecuali. Nah, harusnya yang kita hafal juga adalah ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Nah, perhatikan ya. Kalau dengar kata cuma-cuma, langsung bayangannya diskon gitu ya. Ini bukan cuma diskon, ini gratis. Dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, perhatikan cara Paulus berargumentasi dalam bagian ini. Dikatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya, ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Teman-teman, dua ayat atau 25 dan 26 ini, kalau teman-teman memperhatikan, Paulus itu kaya sekali dengan pembahasan ilustrasi, ya. Atau ketika Paulus menjelaskan sesuatu, dia kaya penggambaran. Sebenarnya di dalam ayat 25 dan 26 ini ada 3 kata kunci atau 3 frasa kunci yang bisa kita perhatikan ya. Perhatikan yang pertama yang disebut di ayat 24, penebusan. Ya, maaf, istilah penebusan ini sebenarnya ada di akhir ayat 24 ya. Penebusan. Lalu nanti ayat 25, jalan pendamaian. Ini kalau kita PA di mahasiswa ini, jalan pendamaian, coba lihat gitu ya. Nanti kalau kalian buka NIV Study Bible misalnya, begitu lihat jalan pendamaian, itu langsung refernya ke perjanjian lama. Dan yang ketiga, kalau teman-teman perhatikan ayat 26. Ayat 26 ini adalah pembenaran. Atau istilah yang digunakan di sini dalam kalimat aktif, membenarkan. Ya, membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Teman-teman, kalau baca ayat ini sekilas apa sih yang kita pahami? Sebenarnya kita akan bisa melihat bahwa, pertama, perhatikan ya, ini kaitannya dengan cuma-cuma. Jadi lihat bagaimana Paulus menjelaskan kasih karunia yang diberikan oleh Kristus dengan cuma-cuma. Bagaimana itu jadi bagian kita? 3 hal yang dia sampaikan. Pertama, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi, bukan kita yang menebus diri kita. Perhatikan. Kita berdosa,
kita ada di bawah hukum dosa, kita harusnya binasa, karena Roma 6 ayat yang ke-23 mengatakan upah dosa adalah maut. Itu pun Roma 6 ayat 23a. Ya, kita harus hafal juga B-nya nanti ya. Nah, perhatikan, kata penebusan ini istilah yang lazim dipakai di dalam perdagangan atau di dalam pasar. Ini istilah pasar ya. Maksudnya kalau ada yang ditebus, nah itu berarti ada yang membayarkan sejumlah uang ataupun ditukar dengan barang supaya benda tertentu yang mau ditebus itu dimiliki kembali. Jadi misalnya saya mau menebus sesuatu, ya saya bayarkan supaya itu jadi milik saya. Nah teman-teman, sekarang pertanyaannya begini. Ini cara membaca ayat ini kalau kalian teman-teman perhatikan baik-baik. Ini karyanya siapa? Kita berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Siapa yang berkarya? Siapa yang membenarkan dengan cuma-cuma? Siapa yang menebus? Kristus Yesus. Jadi istilah pertama yang dipakai adalah istilah pasar. Kristus Yesus yang menebus kita. Nah ini yang pertama. Yang kedua, lihat cara Paulus menggunakan, ini adalah kata jalan pendamaian. Saya katakan tadi, kalau teman-teman membuka study Bible misalnya, NIV, ini langsung di-refer ke perjanjian lama, ke dalam kitab Taurat, karena sebenarnya jalan pendamaian ini istilah agama. Ya, di dalam bahasa aslinya dipakai kata hilasterion. Nah, di dalam perjanjian lama sebenarnya ada satu istilah yang disebutkan dengan namanya tutup pendamaian. Nah, nanti teman-teman cari ya. Tutup pendamaian ini itu ada pada tabut. Jadi kalau kita tahu tabut Allah yang ada di kemah itu, maka tabut itu ada tutupnya, ya. Kenapa? Karena kalau lihat langsung, menyentuh langsung mati, teman-teman. Itu kekudusan Allah. Nah, gambarannya begitu ya. Nah, karena itu ada tutupnya, tutup pendamaian. Nah, bahasa yang Paulus pakai di bagian ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi jalan pendamaian. Jadi perhatikan, Paulus meminjam istilah agamawi di perjanjian lama tentang tutup pendamaian yang istilahnya begini. Kalau nggak ada tutup itu, kita langsung lihat kepada apa yang ada di dalam tabut itu, kita menyentuhnya, maka kita langsung mati. Jadi Tuhan Yesus itu digambarkan adalah tutup pendamaian kita. Hilasterion kita. Belum cukup rasanya Paulus bicara istilah pasar, penebusan, istilah agama, pendamaian. Kemudian dia menjelaskan lagi dengan istilah pengadilan, istilah hukum. Itulah ayat 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar. Nah, perhatikan. Ia benar, dan kita, umatnya, kita juga dibenarkan oleh dia. Makanya kalimatnya, ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Kata kuncinya, membenarkan. Jadi, teman-teman bisa pahami ya, 3 istilah muncul, dan 3-tiganya inisiatifnya siapa? Inisiatifnya Allah. Pertama, penebusan dalam Kristus. Kedua, jalan pendamaian secara agamawi. Dialah yang, kalau pakai bahasa kita kali ya, Tuhan Yesus itu pasang badan buat kita ya. Sehingga kalau Allah melihat kita, Allah tidak menghukum kita, tidak membunuh kita, karena sebenarnya manusia di dalam dosa, begitu Allah lihat kita, harusnya kita mati. Tapi Kristus jadi kayak cover ya. Nanti kalau lihat bahasa Inggrisnya ada yang menerjemahkan seat cover. Tutup pendamaian atau tutupnya tabut itu ya. Bahasa Indonesia langsung menerjemahkannya jalan pendamaian. Dan yang terakhir adalah masalah kalau hakim sudah bilang benar, maka kita benar. Jadi secara status kita itu dibenarkan karena memang Tuhan membenarkan kita. Jadi bukan kita yang cukup benar, makanya kita jadi benar. Bukan karya kita yang membenarkan kita, tapi karyanya Kristus yang membenarkan kita. Oke ya, saya pelan-pelan ajak teman-teman hayati ayat ini ya. Karena ini ayat-ayat yang berkesan buat para reformator waktu mereka membaca ini. Jadi sekali lagi kita ulangi ya. Semua orang telah berbuat dosa, kita bisa paham. Dan oleh kasih karunia, ingat.
bukan oleh apa yang mereka lakukan, tetapi oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Siapa yang membenarkan? Jawabannya Allah. Yesus, Allah di dalam Kristus. Allah lah yang telah membenarkan dengan cuma-cuma di dalam Kristus. Dan bagaimana dia melakukannya? Dengan penebusan, dengan jadi jalan pendamaian. Yesus jadi jalan pendamaian, Yesus menebus kita, dan juga dengan pembenaran. Ini benar-benar cuma-cuma. Bukan kita yang lakukan, tapi Allah di dalam Kristus menggenapkannya bagi kita. Sekarang kita lihat ayat 27. Jika demikian. Nah, ini menarik ya. Apa dasarnya untuk bermegah? Kira-kira Paulus nanya, ayo, bagianmu apa? Ayo, bagianmu apa? Apa kontribusimu buat keselamatanmu itu? Nggak ada. Kalau cuma-cuma ya cuma-cuma. Emang kamu terimanya cuma-cuma, bukan usahamu, bukan sesuatu yang kamu bisa tukar tambah. Itu benar-benar apa dasarnya untuk bermegah? Nggak ada. Berdasarkan apa? Ditambah lagi, Paulus probing ya. Kalau wawancara orang di kantor kita suka probing tuh. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Iman itu sebenarnya itu tadi, percaya tadi ya. Dibenarkan dengan cuma-cuma. Perhatikan ayat 26 bagian terakhir. Bahwa ia benar dan ia membenarkan. Jadi semua orang yang percaya pada Yesus itu dibenarkan. Bukannya dianya benar, orangnya benar. Tapi Allah membenarkan dia karena karya Kristus. Jadi tidak ada dasarnya sama sekali untuk bermegah. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Teman-teman, perhatikan waktu Paulus menjelaskan sebenarnya dia telah mulai dari pasal yang pertama bahwa semua orang yang nggak punya hukum Taurat berdosa. Dia lanjut lagi pasal 2 sedikit sampai masuk pasal 3 bagian awal, dia katakan yang punya hukum Taurat pun berdosa. Lalu ayat 23 seperti menyimpulkan, baik yang punya hukum Taurat maupun yang tidak punya hukum Taurat, semua manusia berdosa. Dan karena itu, kalau akhirnya ada keselamatan yang dialami, itu cuma-cuma. Bukan karena dia punya Taurat atau dia melakukan Taurat, dia diselamatkan. No. Ini benar-benar karena percaya kepada Kristus yang diutus Allah menjadi penebus, menjadi jalan pendamaian, menjadi hakim yang membenarkan kita. Inilah yang ditemukan oleh para reformator.